Shalom, salam berjumpa di dalam doa pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-6 ini. Saya ingin membagikan satu firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dan ayat 41. Saya mengajak saudara sekalian untuk mengambil Alkitab saudara di rumah kita masing-masing dan bersama-sama dengan saya pada malam hari ini kita membacanya di dalam ayat yang ke-14 dan ayat 41. Firman Tuhan berkata, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Saya mengajak kita membaca ayat yang kedua di pasal ayat 41, maksud saya. Di situ firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Satu tema pada malam hari ini saya ingin mengangkat tema, yaitu kuasa perkataan. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Roh Kudus dicurahkan kepada kita supaya mulut kita mengeluarkan kata-kata yang berkuasa, yaitu kuasa firman yang keluar dari mulut kita, sehingga kuasa perkataan firman itu akan keluar dari mulut kita dan mengubah segala sesuatu. Firman itulah yang berkuasa. Mulut saya dan saudara, perkataan kita adalah alat yang Tuhan berikan lewat kita. Saya saudara adalah alat, mulut kita adalah alat menyampaikan perkataan yang berkuasa, yaitu firman Allah. Anda amin? Di dalam Rasul Petrus, saudara sekalian, saya menemukan di ayat ini Roh Kudus memberikan kemampuan, Roh Kudus memberikan perkataan sehingga ia bangkit berdiri dan berkata. Dan kalau kita membaca ayat seterusnya, dia memproklamasikan bahwa Yesus itu adalah Mesias di tengah-tengah orang banyak yang menolak Yesus Kristus. Dan saudara perhatikan di ayat yang ke-41, di situ ditemukan bahwa Roh Kudus yang dicurahkan itu telah mengurapi perkataan Petrus yang dahulunya mungkin dia penakut, yang dahulunya dia adalah seorang yang menyangkal Yesus Kristus, tetapi ketika dia menerima kuasa dari Roh Kudus itu, Roh Kudus mengubah dia, Roh Kudus memampukan dia, Roh Kudus memberi dia kuasa sehingga mulutnya itu diurapi oleh Tuhan, mulutnya itu dipenuhi dengan perkataan yang berkuasa. Kalau kita membaca di ayat 41, kita temukan bahwa saya menemukan ada 3 hasil ketika Roh Kudus mengurapi mulut kita dan ada perkataan yang berkuasa keluar dari mulut kita. Hasil yang pertama, di dalam ayat 41, orang-orang menjadi percaya, orang-orang menjadi menerima perkataan itu. Ketika mereka menerima perkataan itu, hasil yang kedua adalah mereka memberi diri mereka dibaptis. Dalam hal ini mereka meninggalkan konsep yang lama, mereka meninggalkan hidup mereka yang lama, mereka memberi diri dibaptis. Mereka tidak dipaksa. Roh Kudus menginsafkan mereka, Roh Kudus mengurapi perkataan Petrus sehingga mereka boleh dapat menerima dan memberi diri dibaptis. Hasil yang ketiga yang saya temukan adalah Yesus Kristus menambahkan jumlah mereka, orang yang percaya, menjadi 3.000 jiwa. Saudara, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita di dalam doa pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-6 ini. Saya sebagai gembala mengajak saudara, mari kita mulai berlutut pada malam hari ini. Kita mulai merendahkan hati kita. Mungkin selama ini ada begitu banyak perkataan yang sia-sia yang kita keluarkan lewat mulut kita. Biarlah Roh Kudus menginsafkan kita. Roh Kudus memberi kesadaran kepada kita. Katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, sebagaimana Petrus menerima perkataan yang berkuasa. Aku percaya sebagaimana Petrus berkuasa oleh karena pengurapan Roh Kudus, oleh karena Roh Kudus dicurahkan kepada Petrus. Aku percaya kuasa yang sama juga
akan dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini sebagai gembala saya mengajak kita semua di dalam sikap doa penyembahan, kita merendahkan diri kita, gunakan mulut kita untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang berkuasa. Katakan kepada Tuhan, urapi mulutku untuk menjadi saksimu, sebagaimana Petrus menjadi saksi bagi banyak orang yang menolak Yesus. Kuasa yang sama pun akan dicurahkan kepada saya dan saudara-saudara yang mendengarnya. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama malam hari ini. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada kuasa yang dicurahkan dari sorga, yang memampukan kepada setiap orang yang percaya untuk menerima kuasa, secara khusus kuasa perkataan itu, supaya setiap orang yang mendengar berita kerajaan sorga menjadi menerima, menjadi percaya, dan mereka memberi diri dibaptis, dan mereka juga berkumpul di dalam jumlah orang yang percaya. Hamba berdoa kepada Tuhan supaya roh itu dicurahkan sekali lagi kepada gerejamu di masa-masa COVID-19 ini Tuhan. Hamba percaya kuasa yang sama akan terjadi, akan diurapi setiap orang yang menerima Yesus Kristus, akan diurapi setiap orang yang menjadi percaya, akan diurapi setiap kami orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.